warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aida Ilhama. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Destri. Di mana Saudari Destri kemarin menanyakan, mengapa dalam kegiatan pembangunan di Indonesia masih kebanyakan dalam kegiatan tersebut terjadi permasalahan-permasalahan, seperti adanya tindakan korupsi sehingga terkadang pembangunan menjadi terhambat, serta berikan solusi seperti permasalahan yang saya sebutkan tadi, agar pembangunan itu terlepas dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami tidak akan terulang kembali. Baik, sedikit saya jelaskan bahwasanya Indonesia sedang mengalami berbagai dinamika permasalahan. Berdasarkan survei terbaru dari CSIS, yaitu Center for Strategies and International Studies, disampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat. Angka terakhir adalah sebesar 66,5% puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan alasan publik yang pesimis terhadap masa depan Indonesia adalah sejumlah 30%, yaitu mengenai kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang membesar. Alasan berikutnya adalah korupsi dan pemerintah serta pembangunan yang melambat. Persoalan dalam membangun Indonesia ke depan akan semakin besar di berbagai aspek. Para pendiri bangsa yakin dan bahkan menuangkannya dalam konstitusi bahwa pekerjaan membangun bangsa dalam kiprah adalah pekerjaan pendidikan. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi menjadi strategis untuk membangun bangsa ke depan. Perguruan tinggi selain menyiapkan ahli generasi yang berkesinambungan, juga menyiapkan tenaga ahli yang profesional dan berperan dalam membangun peradaban. Namun tugas perguruan tinggi yang sangat-sangat berat yaitu adalah membangun karakter bangsa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajran binti Haru. Saya bagian dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Fahri Bokingo dari kelompok 3. Fahri Bokingo di sini bertanya, pertanyaan itu ada 4. Jadi mungkin saya akan menjawabnya satu persatu. Jadi yang pertama itu apa itu pendekatan sektoral. Nah, pendekatan sektoral ini adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Jadi dikelompokkan menjadi satu. Contohnya itu dari sektor perkebunan, sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa. Jadi dia dikelompokkan menjadi satu. Mau dia berkebun apa, dia tetap dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, untuk yang kedua itu bagaimana pengaplikasian pendekatan sektoral tersebut di dalam konsep pembangunan wilayah. Jadi bagaimana pengaplikasian pendekatan sektoral tersebut di dalam konsep pembangunan wilayah. Nah, yang saya ketahui di sini adalah mungkin pengelompokan daerah-daerah pembangunan seperti kota, kelurahan, dan desa. Nah, dan ada juga pengelompokan pembangunan dalam bidang yang berbeda seperti pembangunan jalan, perkantoran, dan juga wisata. Itu yang saya ketahui. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, dia menanyakan bahwa apa yang dimaksud dengan konsep perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, yang saya baca itu bahwa perencanaan dari bawah ke atas itu adalah konsep perencanaan masyarakat yang memberikan pendapat. Jadi masyarakat memberikan pendapatnya berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi apa yang kurang sama mereka, misalnya dari nelayan, mungkin kekurangan mesin mungkin kekurangan mesin untuk dipakai di perahu mungkin. Jadi mungkin bisa
bisa disalurkan pendapatnya ke pemerintah desa. Nah, pemerintah desa nanti yang akan menyampaikan pendapatnya ke mungkin ke kabupaten. Nah, di situ pemerintah akan memberikan kekurangan-kekurangan masyarakat. Jadi itu. Nah, untuk yang keempat ini, apa yang melandasi perubahan paradigma di dalam konsep pembangunan tersebut? Nah, yang melandasi itu yang saya ketahui mungkin kan awalnya itu dia bukan dari bawah ke atas, namun dari atas ke bawah. Jadi masyarakat itu hanya terima bersih, pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan. Nah, mungkin karena masyarakat pemerintah memberikan bantuan-bantuan namun tanpa mengetahui kekurangan dari masyarakat, jadi mungkin kurang efektif atau kemiskinan pengangguran masih banyak, jadi digantilah dari bawah ke atas. Jadi masyarakat yang memberikan pendapatnya bahwa dia mungkin masih banyak kekurangan dan kekurangan itu disampaikan kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintah lah yang akan memberikan yang kurang pada masyarakat, mungkin dari sektor perkebunan, mungkin dari sektor perkebunan mungkin mereka kekurangan bibit atau apa, nanti pemerintah yang menyalurkannya ke desa-desa. Jadi itu dari pertanyaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mimala Rote. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up? Nah, jadi bottom up itu yaitu perencanaan dari bawah ke atas, yang artinya upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga perencanaannya. Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan bottom up ini adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan. Menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan, dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian di bidang pemerintahan, bottom up atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Nah, maka itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.